atau sebuah pengajian seperti ini tapi 2 hari dan pengajiannya tidak menginap. Di hari pertama ini Mas Sahid ini misalkan panitianya Mas Sahid ini ngasih tahu, besok silakan bawa makanan sendiri-sendiri. Akhirnya nyiapin bentar di rumah, nyiapin makanan yang paling baik kan, ayam, kambing, ayo. Terus kemudian pas mau makan siang, panitianya ngumumin, silakan ditukar gitu. Nah tadi yang nyiapin makanan enak dapat tempe. Terus kemudian di hari kedua, ya udah besok saya bawa tempe juga atau tahu juga itu. Terus kemudian pas mau makan siang, nah sekarang silakan makan sendiri-sendiri. Gitu. Nah itu ternyata di hari keduanya banyak yang gondok ya. Berarti semangat berbaginya kurang, semangat bermanfaat buat orang lainnya kurang. Berarti itu di situ adalah berarti kurang barokah. Jadi ketika hidup kita barokah, manfaat untuk orang lain nggak masalah gitu. Kita bekerja keras, itu termasuk salah satu kunci ya, keikhlasan itu di situ. Kadang-kadang orang itu kalau misalnya disuruh kerja dan manfaatnya nggak kerja itu nggak mau gitu. Nah kalau orang yang profesional itu entah dia nanti digaji atau enggak, dia kerjakan sempurna, sebisa yang dia kerjakan. Itu termasuk yang alhamdulillah saya bisa kerjakan ya di lab ya. Kadang-kadang ada mahasiswa yang sudah lulus, jurnalnya di reject karena dia udah lulus, kita nggak bisa maksain dia ngerjain kan. Jadi saya terpaksa ngerjain, siang malam ngerjain. Terus, nah pas ngerjain itu juga ada ya sedikit, wah kok jadi saya ketemuan ngerjain kayak gini gitu. Terus kemudian percaya aja sama Allah, Allah akan menunjukkan keadilannya gitu. Nah pada hari berikutnya saya menemukan bahwa teknik yang saya kerjain ini menyelesaikan hampir 100% problem saya pribadi. Nah di situ langsung saya sujud syukur, ya Allah Engkau Maha Besar. Yang tadi problem yang sebelumnya itu, yang mau saya submit di jurnal itu, saya nggak bisa solve. Tapi saya solve dengan mengerjakan problemnya mahasiswa yang sudah lulus tadi, yang ketempuhan tadi. Jadi sepanjang kita ikhlas kan kita mengaitkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan memberikan entah dari jalan mana. Dan kita jangan terlalu memperhatikan pamrih. Mentang-mentang ini nggak digaji ngerjainnya sembarangan, jangan. Sepanjang Anda dipercaya kerjain full, bahkan agak tayang dikit nggak apa-apa, nggak digaji nggak apa-apa. Ini ada juga kisah tentang seorang di perusahaan ya, dia itu pulang malam terakhir ya, terus kemudian ngelihat keran ngocor, jalan balik lagi dia, matiin keran itu. Terus kemudian ada satu yang kebetulan di situ nggak kelihatan ya, siapa anak itu? Wah ini pegawai si ini, angkat besok jadi kacau. Seperti itu. Itulah apa? Keikhlasan itu penting. Entah dilihat orang atau enggak, sepanjang kita bisa melakukan kebaikan, lakukan kebaikan. Di situ kira-kira kunci dari barokah itu. Begitu ya. Nah ini agak sedikit cepat aja. Sampai jam berapa? 3:4 ya, 3:4 ya. Baik. Ini adalah karena saya di sana jadi profesor ya, asisten profesor dan jadi mengurusi mahasiswa. Ini juga buat teman-teman mahasiswa, sebenarnya mahasiswa seperti apa sih yang profesor harapkan gitu. Ya, mahasiswa seperti apa yang profesor harapkan. Untuk master ya, master biasanya ini mungkin teman-teman sudah tahu ya, bahwa minimal itu punya conference paper ya, kemudian master tesisnya bagus. Jadi biasanya kalau teman-teman nggak kebangetan amat, itu pasti akan lulus master. Nggak kebangetan amat. Tapi untuk doktor itu memang ini ya, jurnal paper itu wajib ya. Kemudian conference minimal 1 lah, conference. Terus kemudian PhD tesisnya itu bagus. Nah, salah satu kunci agar PhD tesis kita itu bagus ya, itu teman-teman harus punya mimpi dari PhD tesis ini menjadi buku. Jadi kebanyakan buku-buku yang sekarang dijual itu adalah dari tesis PhD-nya mereka masing-masing. Itu ada buku bagus tentang coding theory itu dari PhD tesis.
dari tesis itu buku dia terkenal, dia sering diundang ke conference akhirnya, sering jadi keynote speaker kayak gitu. Nah, saya pengen mahasiswa kita juga seperti itu. Jadi buat tesis itu jangan tesis-tesisan yang mantap sekalian. Terus kemudian yang ini lain-lain maksudnya additional ya. Jadi kalau kita punya paten sama punya project itu adalah penilaian tersendiri, kelebihan tersendiri. Itu yang secara umum ya yang kami harapkan. Terus kemudian karakteristik mahasiswa sendiri itu yang kami harapkan adalah self motivated. Jadi entah profesornya ada atau nggak ada, dia semangat research. Jangan profesornya ada pura-pura research. Terus pura-pura pulang, ikutan pulang. Jangan ya, entah profesornya ada, Anda riset, entah nggak ada, Anda juga riset. Karena tujuan kita ikhlas tadi. Yang melihat itu Allah Subhanahu Wa Taala, bukan profesor kita. Itu salah satu self motivated yang ada di Islam itu bagusnya itu kita punya Allah. Saya bayangin kalau orang-orang Jepang gimana dia munculin self motivationnya. Itu kami di JAIS punya mahasiswa Jepang yang orangnya pendiam, kemudian dikasih tugas nggak selesai, nggak datang ke lab. Kami bingung, ini gimana ini? Terus kami khawatir jangan-jangan dia bunuh diri di kamarnya gitu. Sampai kita ngubungin student office. Jadi begitu ya. Jadi ya kita punya Allah ini harus punya motivasi diri yang bagus ya. Entah ada profesor atau enggak, kerja. Kalau misalkan pekerjaan kita selesai, profesornya ada, bye-bye sensei, pulang. Kalau misalkan kita harus pulang dan pekerjaan kita udah selesai. Terus ini ya, kemudian sabar ya, masalah riset sabar, kemudian masalah ke orang lain, punya masalah juga harus sabar aja. Jangan jadi orang mutungan kuncinya. Anda dihina, jangan terus mutung, oh nggak mau gitu, jangan. Di dunia ini dihina orang wajar. Kan ini namanya dunia bukan surga. Jadi nggak masalah, dihina juga nggak masalah, dihina sensei nggak masalah, menter gitu ya. Terus kita harus kreatif dengan ide-ide baru ya. Nah itu yang ini kelebihan yang ya termasuk apa ya, Allah yang berikan karena kita aktif di organisasi itu. Saya tuh sering punya ide itu setelah pulang dari pengajian kayak gini. Nah nanti kan naik kereta nih, kereta kan dan kadang-kadang ada ide baru ditulis, besok kan ke lab kan dites. Itu kadang-kadang bisa jadi satu jurnal baru. Kayak gitu ya. Jadi Allah Maha Besar. Terus kemudian kita harus hard worker ya. Jadi ya gambatin lah. Kalau gambatin insya Allah kita semua tahu ya gambatin. Terus kemudian ini, usahakan kalau menulis itu bagus. Ini kembali kepada profesional tadi. Jadi jangan misalkan dikasih tugas oleh sensei, kemudian asal selesai, jangan. Jadi usahakan maksimal itu yang terbaik yang kita bisa berikan. Jadi nulis paper ya jangan asal-asalan, grammarnya ngaco. Jadi usahakan yang terbaik yang kita kembali dibaca lagi. Gitu. Jangan asal-asalan, oh pokoknya selesai, jangan. Yang terbaik yang kita bisa. Terus kemudian ini ya, semangat ini ya. Nah ini di pertama ya, tahun pertama tinggi sekali semangatnya. Oh pengen menemukan, pengen meraih hadiah Nobel ini ya. Terus akhirnya akhirnya ya akhirnya apa? Terserah aja lah. Jadi menjaga semangat itu penting. Tadi motivasi tadi nanti di slide-slide agak terakhir akan saya tunjukkan bagaimana kita punya motivasi ya. Jadi motivasi ini adalah energi yang nggak akan pernah habis. Terus kemudian kita harus mencharge semangat kita itu dari pengajian ya, misalkan kayak gini. Terus kemudian dari ikut organisasi, kemudian ikut kuliah umum atau seminar atau konferensi, itu aktif lah pokoknya. Kemudian menerima nasihat dari teman-teman kita. Itu penting untuk menjaga semangat kita. Karena kalau teman-teman misalnya ya, biasanya kalau orang di tahun pertama itu nyantai, jalan-jalan.
Terus kemudian di tahun terakhir gupuh ya. Wah, ini gimana nggak lulus gimana gitu. Nah, kalau dulu waktu saya PhD, tahun pertama gambate. Submit sampai 5 jurnal saya submit, yang diterima 3. Ya terus yang terakhir ya tinggal nyantai aja. Jadi harus seperti itu. Nah, ilmu-ilmu seperti ini kan didapatkan di seperti ini kalau kita bergaul. Kalau kita jangan kayak yang diprotes Basheimer tadi ya. Di lab 3 bulan padahal itu ada di buku, baca aja. Nah, terus kemudian agar kita tetap punya ide yang kreatif adalah mulai dari yang termudah. Jadi kalau misalkan nulis jurnal atau nulis paper susah, ya mulai dari gambar dulu aja. Gambar kan mudah kan, nggak perlu mikir kan gambar, cuma lihat aja. Terus dari gambar itu nanti teman-teman akan punya semangat untuk ngasih keterangan gambar. Nah dari keterangan gambar, semangat ngasih deskripsi, ngasih semangat aja nulis paper juga. Kalau kita terpaku formula umum ya, nulis paper dimulai dari judul abstrak, nggak nulis nanti berat soalnya. Mulai dari yang termudah, apapun sebenarnya dari yang termudah. Terus kemudian ya ini seperti tadi ya, bekerjalah sungguh-sungguh meski tidak ada untungnya saat itu. Gitu. Tidak ada untung langsung saat itu, bekerjalah sungguh-sungguh meskipun nggak digaji, meskipun nggak ada yang lihat, bekerjalah sungguh-sungguh. Terus percayalah bahwa setiap kegiatan kita memberikan manfaat. Jadi saya pertama kali muncul di media ya, di media itu tahun 2008, waktu setelah menghadiri acara deklarasi PPI Dunia di Den Haag. Nah, waktu itu kan dapat undangan dari panitia. Terus kemudian uang juga dari mana? Terus apa manfaatnya saya ke sana? Saya cuma diamanai oleh ketua PPI Jepang waktu itu. Mohon mewakili Jepang. Saya kesan manfaatnya apa ini buat saya, nggak ada. Terus harus pakai uang sendiri lagi. Tapi terus saya percaya bahwa Allah Maha Besar, Allah pasti akan memberikan sesuatu.